Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba atasi sebuah kulkas LG 2 pintu yang sudah multi airflow. Bawahnya atau lantai 2-nya tidak dingin. Nah, ini hasil setelah kita perbaiki, sudah dingin atas dan bawah, yang atas sudah beku. Multi airflow adalah sistem sirkulasi udara menyeluruh ke segala arah yang diterapkan oleh LG sehingga aliran udara dingin akan merata ke semua bagian dari makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang ditaruh di dalam kulkas. Nah, tadi kita lihat ada seperti kotoran di lantai. Nah, ini dia. Nah, ini menandakan kulkas bagian saluran udaranya itu kotor. Nah, untuk memperbaiki kulkas lantai 2 lantai ini bagian bawah tidak dingin, kira-kira apa permasalahannya? Nah, yang pertama adalah kita harus lihat dulu kompresornya. Apakah kompresor itu bekerja? Tetapi karena lantai satunya beku, otomatis ini kompresor masih bagus bekerjanya. Tetapi lantai 2 yang kurang dingin. Ini biasanya disebabkan karena ada sensor, bisa di force, bisa kipasnya yang macet. Baik kipas yang ada di bagian bawah ataupun kipas yang bagian penyalur distribusi aliran udara dingin ke seluruh ruangan. Nah, kemudian ini kipas untuk pendingin kondensor di dekat dengan kompresor. Jadi untuk menambah dingin dan menjaga efisiensi kerja dari kulkas ini ditambahkan kulkas kondenser. Kemudian setelah kita bersihkan kulkasnya, kita beri pelumas setiap kulkas. Nah, ini fan-nya kita beri pelumas tadi, maka sudah mulai lancar. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan bagian inverter. Nah, di sini terkejut kita melihat banyak sekali sarang semut dan banyak sekali seperti kotoran semut atau kencing semut. Nah, ini saya nggak tahu apa, intinya semut. Kemudian ini ada diagramnya, ternyata di dalam itu tadinya saya cari tidak ketemu, ternyata di bagian inverter. Nah, Anda lihat sendiri kotornya luar biasa. Nah, ini yang bisa menyebabkan short circuit pada rangkaian inverter yang bisa membuat kulkas menjadi secara elektroniknya bermasalah. Ini kebetulan basah juga. Nah, apakah kulkas ini dekat dengan atap yang bocor? Nanti kita cek ke lokasi. Nah, lalu langkah berikutnya adalah semua kondenser ini kita bersihkan. Awalnya ini kotor sekali, bahkan air penampungnya sudah bau. Kemudian kompresor juga kita periksa. Lalu bagian dalam Anda lihat sendiri ada seperti kotoran semut, bahkan ada belatung. Nah, ini kipasnya juga mudah-mudahan tidak masuk ke dalam. Kita bersihkan. Lalu konektornya juga ini Anda lihat. Nah, setelah kita bersihkan, kita temukan ada kotoran tadi. Kita bersihkan, lalu rangkaian atau PCB inverternya sudah bersih. Ada beberapa titik yang seperti longgar. Kemudian ini kotoran sudah kita kumpul. Lalu bagian dalam juga kita bersihkan. Nah, ini kondisi awalnya masih kotor sekali inverter. Nah, ini dibersihkan bisa menggunakan kuas dan bisa menggunakan vacuum cleaner. Nah, ini kita temukan ada pin dari konektor dan komponen yang sudah mulai berkarat. Bahkan kalau kita lihat dengan kaca pembesar sudah ada yang retak, maka kita solder ulang. Untung ini tidak terjadi kerusakan pada invertingnya, karena kalau kulkas inverting bagian elektroniknya ini sangat repot perbaikannya. Lalu fan setelah kita beri pelumas dan dibersihkan sudah sangat lancar. Kemudian proses kerja yang kita lakukan adalah kita semprot semua dengan air bersih sampai bersih semuanya dari dalam dan bagian luar kondensornya. Kira-kira sampai bersih air yang keluar dari saluran kulkas ini.
dari multi airflow-nya ini semua nanti akan keluar air bersih. Nah, ini menandakan kulkas sudah bersih, tetapi masih ada sisa sedikit. Nah, ini bisa kita lap. Nah, ini cara mengetesnya. Kita putar, kalau putarnya berat atau waktu kita tolak ke depan dan ke maju mundur, nah ini akan payah. Kalau payah kita perbaiki, berikan pelumas. Kemudian ini bagian kompresornya yang cara kita kerjakan, kita periksa apakah ada oli yang keluar. Nah, biasanya kalau oli atau basah lembab di situ menandakan ada kebocoran freon. Tetapi ini dari hasil pengamatan dan penglihatan kita tidak ada kebocoran. Caranya pastinya kulkas tadi kita harus hidupkan dulu 1 hari atau setengah hari, kemudian baru kita bisa tes untuk mengecek pipa-pipa apakah ada yang rusak. Nah, kemudian kita pastikan lagi semua, baru kita tes untuk menyalakannya, dimana semua sudah secara teliti kita periksa, lalu tinggal kita amati kipasnya sudah kencang normal. Nah, ini kerjaan seperti ini biasa sampai 2-3 hari. Lalu evaporator dalam kita periksa apakah sudah dingin. Tadi bagian kompresor kita cek apakah kompresornya sudah bergetar, lalu hangat, pipa presnya, pipa baliknya, lalu filternya kita periksa. Kalau hangat berarti kompresor bekerja normal. Sebelumnya juga awal-awal kita cek arusnya berapa ampere, tidak boleh melebihi dari 1 ampere. Nah, ini setelah beberapa menit dihidupkan, terlihat pada ujungnya sudah mulai membeku. Nah, ini tinggal tunggu beberapa jam lagi. Kita perhatikan lagi kipas-kipas bagian bawah, karena paling vital kipas bawah untuk mendinginkan. Nah, setelah secara hati-hati kita periksa, nah ini sudah kita atur pada bagian maksimal. Kita cek sirkulasi udaranya bisa menggunakan tangan. Lalu setelah kira-kira hari keduanya kita periksa lagi sampai tidak ditemukan lagi sedikit pun kesalahan ataupun kerusakan. Penyebab kulkas bisa seperti ini adalah akibat dari kulkas mati, lalu di dalam kulkas ada makanan, kemudian lama baru dihidupkan, atau kulkas ini karena pulang kampung, kulkas lupa dibersihkan. Kemudian kalau kita menyimpan ikan, daging di dalam freezer, sebaiknya kita letakkan pada wadah sehingga kalau dia mencair, darah ataupun bau-bau dari daging dan ikan itu tidak merembet masuk ke dalam saluran udara. Supaya kulkas tidak datang semut pada saat kulkas itu mati, maka gunakan minyak oli pada kakinya atau air, atau juga bisa menggunakan kapur anti semut. Untuk bagian invertingnya bisa diblok dengan menggunakan kapur sekeliling dari rangkaian tersebut sehingga semut tidak naik atau masuk ke dalamnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.